Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita melanjutkan pelajaran kita. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang penggolongan hukum. Adapun penggolongan hukum yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau disebut juga dengan traktat. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Adapun penggolongan hukum yang kedua adalah berdasarkan tempat berlakunya. Penggolongan hukum ini terdiri dari 4 bagian, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional, di mana hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang keempat adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Penggolongan hukum yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya. Ini terdiri dari hukum tertulis, di mana dibedakan atas 2 macam, yaitu 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksana. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Yang kedua adalah hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksana dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Sementara itu, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Kalau yang pertama tadi hukum tertulis, sekarang hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi terlahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, penggolongan hukum yang keempat, yaitu berdasarkan waktu berlakunya. Ini terdiri dari 2 bagian. Pertama yang disebut dengan ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang atau RUU. Penggolongan hukum yang kelima adalah berdasarkan cara mempertahankannya. Ini terdiri dari 2 bagian. 1. Yang disebut dengan hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum
tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Adapun penggolongan hukum yang keenam adalah berdasarkan sifatnya. Di sini yang pertama sekali adalah hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah hukum yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intestato, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Penggolongan hukum selanjutnya adalah berdasarkan wujudnya. Ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang satu adalah hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut dengan hak. Penggolongan hukum yang terakhir adalah berdasarkan isinya. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara. Ini menyangkut dengan kepentingan umum atau publik, di mana hukum publik ini juga terbagi atas 4 bagian, yaitu hukum pidana. 1. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. 2. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. 4. Adalah hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Adapun pembagian hukum berdasarkan isinya yang kedua adalah hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Selanjutnya disebut dengan hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan, contohnya hukum jual beli, hukum hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada peserta didik Ibu semua yang sudah sangat perhatian sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung dengan lancar. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.